أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Terus kita bersyukur kepada Allah atas beragam nikmat dan karunia yang sampai saat ini kita rasakan. Semoga solawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sekarang di bulan Syawal. Ramadan telah berlalu. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Kita semua gak perlu khawatir. Kita semua gak perlu cemas. Ramadan itu akan terus datang di setiap tahun. Betul enggak Bapak Ibu? Ramadan itu akan kembali berulang di tahun-tahun depan. Yang perlu kita cemaskan, yang perlu kita khawatirkan, kalau Ramadan kembali datang, kalau Ramadan kembali tiba dan berulang, tapi kita nggak ada lagi di dunia. Tapi kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kesempatan emas itu telah ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kebiasaan, ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu setelah mereka ditinggalkan Al-Quran. Apa itu? Kata para ulama, wa kanu yad'unallah sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Mereka, para ulama, para orang-orang soleh terdahulu, setelah mereka keluar dari bulan Ramadan, apa yang mereka lakukan? Doa. 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 Doanya apa?
agar Allah menerima amalan-amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Selama 6 bulan mereka berdoa. Doa terus. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu apakah semua amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah ataukah tidak. Betul nggak Bapak Ibu? Kita kan nggak tahu. Bisa jadi puasanya kita yang sudah kita perjuangkan, nggak makan, nggak minum sejak subuh sampai malam, ternyata tidak berpahala di sisi Allah. Puasanya sah, tapi nilai pahalanya nol. Kenapa demikian? Puasa, tapi gosip lancar. Puasa, tapi dia nggak mempuasakan anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataukah bisa jadi ada di antara amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ternyata terkotori dengan riya. Kita nggak tahu semua itu. Makanya kebiasaan para ulama doa, doa, doa terus kita sama-sama. Kemudian yang berikutnya ini nasihat untuk diri pribadi dan kepada jamaah sekalian. Karena ini pertemuan perdana setelah libur, ya, mari Bapak Ibu sekalian untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di dalam melakukan amalan-amalan soleh. Itu syariat yang diperintahkan di dalam Islam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Rabb kamu, beribadah kamu kepada Allah sampai kapan? Sampai ajal datang menjemput. Baru kita selesai. Baru kita cuti selama-lamanya untuk beribadah. Kalau sudah mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan celaan kepada orang-orang yang tadinya semangat ibadah, kemudian dia tinggalkan ibadah tersebut. Nabi juga telah memperingatkan, memberikan warning kepada sahabat yang lain. Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakum minal lail fataraka qiyamal lail. Hati-hati Abdullah. Jangan kamu seperti orang itu. Tadinya dia rutin, tadinya dia semangat melakukan sholat tahajud, sholat malam, kemudian dia tinggalkan amalan kebiasaan tersebut. Diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan perbuatan ini perbuatan yang tercela. Tadinya udah semangat dia ibadah, kemudian dia tinggalkan. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, wala takunu kalladzi naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Jangan kamu menjadi seperti wanita yang sudah capek menjahit dengan rapihnya jahitannya, kemudian dia uraikan lagi. Sudah bagus istiqomah di atas ketaatan, sedekahnya lancar, puasanya, puasa sunnahnya, Masya Allah. Sholat duanya, Masya Allah. Sholat lailnya, Masya Allah. Hanya gara-gara satu ujian, cobaan, berhenti semuanya. Gak boleh, gak boleh. Mau gimana pun hantaman hidup ini, gak boleh kemudian mengendorkan kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Bahkan justru ketika ujian-ujian itu datang, kemudian kita jauh dari Allah, itulah yang dinamakan musibah yang ditambah lagi dengan musibah. Bahwa ketika kita meninggalkan ibadah, itu justru tidak akan membuat kehidupan dan keadaan kita lebih baik, bahkan lebih buruk.
bahkan lebih tidak baik lagi. Maka seorang muslim dan muslimah harus tetap kokoh, istiqomah apapun yang terjadi dalam kehidupannya di dunia ini. Kau boleh loyo, kau boleh kendor, hanya gara-gara ujian, cobaan, hanya gara-gara terasa sempitnya keadaan ekonomi. Mau keadaan ekonomi gimana pun di luar sana, jemaah sekalian, gak boleh, tetap harus istiqomah. Makanya itulah pentingnya untuk selalu kita semuanya memohon keteguhan hati kepada Allah. Minta untuk Allah bantu kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang mungkin sejak kecil kita hafalkan, tapi mohon maaf terkadang kita lalai untuk mengucapkannya, untuk berdoa dengannya. Ya Allah, bantu aku. Kita itu nggak bisa ibadah kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni, tolong aku wahai Allah untuk senantiasa mengingat Engkau. Biar kita nggak menjadi hamba-hamba yang lalai, yang disibukkan dengan urusan dunianya kita. Baru sedikit dari urusan dunia sudah mampu melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Bantu aku pula wahai Allah untuk aku selalu tampil menjadi hamba-hamba yang bersyukur, bukan hamba-hamba yang banyak minta terus tapi lupa bersyukur. Nikmat yang sudah ada di depan mata kita, kita lupakan. Setelah berhasil kita raih, kita lupa diri. Itu yang nggak bagus. Wa husni ibadatik. Dan ini yang tak kalah pentingnya. Bantu aku, ya Allah, untuk senantiasa menyuguhkan amalan-amalan terbaik untukmu. Biar kita bisa melakukan ibadah semaksimal mungkin. Semua itu butuh pertolongan Allah. Butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jemaah sekalian yang kami muliakan, seperti yang telah diumumkan, insya Allah terhitung hari ini dan kedepannya insya Allah kita akan kembali melanjutkan pengajian rutin kita dalam pembahasan 175 jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita akan masuk dengan subtema Allah akan memberikan kecukupan untuk seorang hamba dalam urusan dunia dan akhiratnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza asbaha wa idza amsa." Barang siapa, ya, man itu dalam bahasa Arab bersifat umum. Man, ya. Man qala idza asbaha wa idza amsa. Barang siapa yang setiap harinya ketika memasuki waktu pagi dan sore, asbaha pagi hari, wa amsa sore hari. Artinya dia membaca ucapan ini, dia membaca zikir ini di pagi dan sore hari. Paginya kapan? Itu dijelaskan oleh sebagian ulama. Paginya itu kapan? Setelah selesai sholat subuh
sampai terbenamnya, sampai apa? Terbitnya matahari. Itu waktunya itu. Bapak Ibu pernah dengar zikir pagi dan petang nggak? Ah, itu betul-betul dijaga itu. Itu manfaatnya banyak sekali. Di antara manfaat dari zikir pagi dan petang itu akan menjadikan seorang hamba itu terhindar dari perkara-perkara jelek yang tidak dia inginkan. Di antaranya apa? Sihir dan lain-lain sebagainya. Itu bentuk penjagaan. Itu bentuk penjagaan ya terhadap diri seorang muslim dan muslimah. Dibacanya setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Itu durasinya itu. Wa amsa, sore hari. Kapan sore harinya itu? Setelah sholat asar sampai sebelum masuknya waktu maghrib terbenamnya matahari. Kalau ada kasus, kalau ada kejadian, aduh, saya lupa baca zikir pagi dan sorenya di subuh hari. Ingatnya jam 8 udah baca aja ketika itu. Ketika ingatnya setelah Isya, teringat, waduh, padahal itu kebiasaan rutinitas dia. Maka sebagian ulama kemudian berfatwa ketika dia ingat udah baca aja. Ya, baca. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak memberikan sebuah perintah, sebuah amalan di luar batas kemampuan sang hamba. Oh, kita manusia. Terkadang lalai, terkadang lupa. Maka kembali ke hadis ini, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, barang siapa perempuan, laki-laki, muslim dan muslimah masuk semua dalam kategori perintah ini. Barang siapa yang ketika memasuki waktu pagi dan sore hari mengucapkan hasbi Allah, hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Subhanallah. Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Artinya, sang hamba ini betul-betul menggantungkan semua harapannya kepada Rabb-Nya. Kenapa? Karena dia yakin, karena dia tahu Rabb-Nya itu maha mampu atas segala-galanya. Karena dia yakin Allah, Rabb-Nya itu maha kaya. Hasbi Allah. Sudah cukup Allah bagiku itu. Sudah cukup. Ini ucapan subhanallah jemaah sekalian. Makanya kalau lagi banyak beban hidup juga ini zikir-zikir yang begini sangat dianjurkan ini. Hasbi Allah. Hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Kalau kita mencukupkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya kita, maka ketenangan yang akan kita dapatkan jemaah sekalian. Allah kan maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Kemustahilan itu hanya berlaku pada makhluk ciptaannya, tapi tidak untuk pencipta Allah Subhanahu wa taala. Agungnya kalimat dan ucapan ini. Hasbi Allah. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tidak ada Rob Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata. Bentuk kejujuran, kemurnian, keikhlasan seorang hamba dalam setiap ibadah yang dia lakukan.
Jadi jamaah yang kami muliakan, jangan coba-coba beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada yang lainnya. Kepada pepohonan, kepada kuburan, kepada tempat-tempat yang dikeramatkan, dan lain-lain sebagainya. Ibadah itu hanya diperuntukkan untuk Allah. Satu-satunya yang kita ibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Doa, nyembeli, ya, bernazar, dan lain-lain sebagainya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau sampai kita terjatuh di dalam perbuatan syirik. Itu dosa yang gak akan terampuni selama-lamanya. Itu adalah dosa yang terbesar secara mutlak. Antaj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak. Itulah dosa yang paling besar secara mutlak. Nomor satu. Kata Nabi di hadapan para sahabat ketika itu, kamu menjadikan Allah sebagai antaj'al lillahi niddan. Kamu menjadikan tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dan memaafkan dosa kesyirikan. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya selain dosa syirik kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah tegaskan di dalam Al-Quran peringatan untuk semua kita. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, kalau kamu terjatuh melakukan amalan kebaikan, maka semua amalan kebaikan yang kamu lakukan itu apa? Akan terhapuskan. Wah, ini kejelekan dari kesyirikan ini. Semua amalan kebaikan yang dilakukan oleh hamba akan terhapus. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Merugi. Jamaah yang kami muliakan, tidak ada kerugian yang paling dahsyat melebihi kerugian yang dialami seorang hamba dalam urusan agama dan akhiratnya. Enggak ada yang kalah itu. Rugi di dunia dalam hal perdagangan, dalam hal bisnis. Ketika mentok satu jalan, kita masih bisa bangkit. Kita masih bisa untuk melakukan dan membuka jalan yang kedua dan ketiga. Tapi kalau kita sudah rugi dalam urusan agama, apalagi merugi di akhirat, maka demi Allah, itulah kerugian yang tidak ada tandingannya. Rugi. Bayangkan, Allah sendiri yang mengatakan, dan kamu betul-betul akan menjadi orang yang merugi. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Betul-betul kamu akan menjadi orang yang merugi. La ilaha illallah. Jadi bacaannya apa ini? Hasbi Allah. La ilaha illallah. Tawakkaltu. Dan saya bertawakal kepadamu. Hasbi Allah. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Hasbi Allah. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Hanya kepada Allah aku bertawakal. Tawakal itu artinya berpasrah diri. Menyandarkan semua urusan kita kepada Allah. Tentunya setelah melakukan ikhtiar. Itu tawakal yang benar. Ya.
Jadi unsur kandungan tawakal itu ada berapa Bapak Ibu? Sudah kita pernah sampaikan ini. Tawakal yang benar, hakikat tawakal itu ada dua unsur di dalamnya. Biar kita nggak salah kaprah menilai arti sebuah tawakal. Ya, tawakal itu serapan dari kata bahasa Arab. Kalau bahasa Arab at-tawakkul. Ya, at-tawakkul. Ya, diserap jadi bahasa Indonesia namanya apa? Tawakal. Apa itu tawakal? Nah, tawakal itu kata para ulama sidqu i'timadi al-qalb Allah. Kejujuran penyandaran hati seorang hamba kepada Allah. Artinya semua urusannya, semua perkaranya, apapun itu dia serahkan kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita mau ngambil alih urusan ini gak kuat kita. Kita pingin urusannya kita sendiri yang handle. Mampus kita. Menjadi beban pikiran kita. Menjadi stres kita. Tapi kapan kita serahkan semua urusannya kita kepada Allah, enteng dan ringan. Ibu bapak, tolong diingat-ingat. Jangan ngambil alih urusan yang satu ini. Kalau kita semua pingin ngurus, limpahkan ke diri kita, gak kuat kita. Berapa sih kekuatannya kita ini? Ya, baru 1, 2, 3 urusan masalah sudah ya sakit di opname. Kenapa? Beban pikiran ya. Tapi coba kita serahkan kepada Allah. Tentunya apa? Ma'afi'li al-asbab al-mubaha. Dengan melakukan sebab-sebab ikhtiar yang diperbolehkan. Itu aja dua ini. Lakukan sebab, lakukan ikhtiar, kemudian apa? Serahkan semua urusannya kepada Allah. Udah beres. Udah selesai. Kalau ternyata apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita targetkan, kita dapat, kita raih, berhasil kita dapatkan, alhamdulillah. Ya kan jawab sekalian? Hah? Kalau nggak berhasil, ternyata meleset, ternyata gagal, ternyata terjadi di luar yang kita harapkan, alhamdulillah ala kulli hal, kan beres. Ya jawab. Betul nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Ucapkan lagi apa? Qadarullah. Semuanya sudah berjalan dengan ketentuan Allah. Jadi bagaimanapun kita berambisi untuk meraih sesuatu, kalau sesuatu itu nggak ditakdirkan oleh Allah untuk kita, nggak akan bisa. Itu aja. Itu aja. Jadi sudah kerahkan kemampuannya kita. Kerahkan usahanya kita. Kerahkan ikhtiarnya kita semaksimal mungkin. Kalau toh sesuatu itu tidak kita dapatkan, udah berarti bukan usahanya kita yang kurang maksimal, tapi memang itu bukan jatahnya kita. Itu bukan perkara yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Inilah yang akan membuat pikiran kita plong. Inilah yang membuat hidupnya kita enak. Tapi kapan kita nggak menyerahkan semuanya kepada Allah, maka apa? Berat hidupnya kita jamaah sekalian. Ya, kan enak nih. Sudah. Ya. Wa asa
an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu tidak senangi, bisa jadi sesuatu yang kamu benci. Kan secara fitrah manusia, sesuatu yang tidak kita dapatkan itu kan sesuatu yang kita benci. Ya Allah, kok nggak bisa sih? Kok gagal sih? Itu kan sesuatu yang tidak kita senangi. Tapi kata Allah apa? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Bisa jadi atas sesuatu yang kamu benci, yang tidak kamu senangi, justru itu baik buat kamu. Justru itu baik buat kamu. Udah selesai. Udah selesai. Ya. Kita kan nggak tahu. Bisa jadi ketika kita meraih apa yang kita inginkan tersebut, kemudian berefek jelek buat agama kita. Kan kita nggak tahu. Itu kan perkara gaib itu jamaah sekalian. Belum tentu sesuatu yang kita cintai, yang kita inginkan, itu baik untuk ke depan dalam hidupnya kita. Belum tentu. Jadi yakin aja Allah itu selalu akan memberikan yang terbaik buat kita. Kalau kita tidak berhasil mendapatkan apa yang kita targetkan, berarti itulah yang terbaik dari Allah. Menurut Allah untuk kita hambanya. Sekali lagi, jangan pernah negatif thinking kepada Allah. Itu haram dalam Islam. Jangan bersuudzon kepada Allah. Mohon maaf. Apalagi di hari-hari ini jamaah. Ini harus diperkuat lagi di pelajaran agamanya kita. Dari rasa tawakalnya kita kepada Allah. Di tengah-tengah himpitan ekonomi. Baru aja harga plastik naik, sudah ngeluh kita. Ya. Oh, sangat udah tenang jamaah, tenang. Yang menaikkan harga, yang mengatur kenaikan-kenaikan tersebut, kan itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Bukan sejak adanya perang Iran dan enggak, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahwa pada tahun ini tanggal sekian akan naik BBM, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi jangan lupa, Allah juga yang akan memberikan solusi kepada kita. Jadi semuanya sudah satu paket. Itu bagian dari ujian-ujian coba sekalian. Ya, jangankan kita di saat itu saja. Ini belum ada apa-apanya. Dibandingkan apa yang dirasakan oleh para sahabat, sampai-sampai mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata nasrullah?" Ya Rasulullah, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Saking dahsyatnya ujian di saat itu. Nah, kita ini masih bisa nongkrong di kafe jamaah sekalian. Masih bisa minum kopi, masih bisa makan ketoprak. Alhamdulillah. Artinya, alhamdulillah. Udah jaga hubungan dengan Allah. Jangan ganggu manusia. Jangan ambil haknya manusia. Jaga hubungan dengan manusia. Jaga hubungan dengan Allah. Cari nafkah yang halal. Udah selesai. Tinggal tunggu kematian. Kan gak lama kita hidup di dunia ini. Jadi tenang aja. Alaihi tawakkaltu. Dan kepadanya, kepada Allah, aku bertawakal. Aku menyerahkan segala urusanku. Enak hidup ini. Tanamkan aja ini. Ya. Wa ufawwidu amri ilallah. Saya serahkan semua urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelar beres jemaah. Udah. Udah. Berbaik sangka aja terus kepada Allah dengan segala macam takdir dan ketetapannya. Sekali lagi kata Nabi, ya, la tamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzan billah. Jangan coba-coba mati kata Nabi dalam keadaan kamu berburuk sangka kepada Allah.
Itu su'ul khotimah itu. Kalau sampai kita mati dalam keadaan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok berat amat sih? Kok ujian datang bertubi-tubi? Udah, Allah itu nggak pernah menakdirkan sesuatu yang kosong dari hikmah dan keadilan. Nggak mungkin itu, mustahil. Ada satu perbuatan, ada satu takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada hikmah di dalamnya, itu mustahil. Kalau manusia ada saja perbuatannya, kelakuannya yang sia-sia, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin itu. Gak mungkin ada sesuatu yang terjadi dengan sia-sia. Selalu terkandung hikmah di dalamnya. Akan tetapi hikmah tersebut terkadang kita tahu, terkadang kita nggak tahu. Ya, jadi sekali lagi tanamkan ini jemaah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah perumpamaan biar kita mudah nyerapnya. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taqdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau sekiranya kalian, kata Nabi, betul-betul bertawakal kepada Allah, kalau kalian betul-betul menyerahkan semua urusan kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan kamu rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Keluar di pagi hari dalam keadaan perut keroncongan, kosong. Kemudian sore harinya sudah pulang ke sangkarnya, ke sarangnya dalam keadaan perutnya penuh alias kenyang. Syaratnya tadi apa? Kalau kamu betul-betul bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah. Yang kedua apa? Ikhtiar. Kan burungnya nggak di situ doang, jemaah sekalian. Dia keluar, dia bergerak, dia berikhtiar. Maka demikianlah manusia. Jangan cuma doa doang di rumah. Biniknya tanya, "Bang, nggak cari nafkah?" Doa aja. Ya, insya Allah akan datang ya. Nggak demikian jemaah. Konsep dari tawakal itu. Gerak, berusaha, berikhtiar. Yuk, disiram sawahnya, gak usah, doa aja. Nanti juga bakalan kita panen tuh, doa aja. Gak diperhatikan, tawakal penuh gak demikian. Ya, perlu disirami, ya, perlu dirawat, diusir hamahnya, itu bagian dari apa? Ikhtiar. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Dan dialah Allah, pemilik arsy yang agung. Ayo sama-sama ibu, bapak. Hasbi Allah. Hasbi Allah. La ilaha illa. La ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Alaihi tawakkaltu. Alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arsyil azim. Wa huwa rabbu arsyil azim. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa di pagi hari, sore hari membaca doa ini, hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, sab'a marratin, 7 kali. 7 kali. 7 kali di pagi hari, 7 kali di sore hari. Kata Nabi, kafahullah
ma ahammahu min amri dunya wal akhirati. Untuk hamba-hamba yang menjaga zikir ini di pagi dan sore harinya, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 7 kali dia baca di pagi dan sore harinya, maka kata Nabi, Allah niscaya akan memberikan kecukupan dalam kepentingannya pada urusan dunia dan akhirat. Subhanallah. Jadi jangan disia-siakan. Allah akan memberikan kecukupan pada kepentingannya dalam urusan dunia dan akhirat. Apa tadi Bapak Ibu? Ayo sama-sama. Hasbi Allah. La ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arsyil azim. Masya Allah, langsung dihafal ini. Sekali aja baca langsung hafal insya Allah. Tinggal diamalkan ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, insya Allah. Ya, sayang kalau perkara-perkara yang demikian ini, yang ada keutamaan yang kemudian kita sia-siakan dalam hidupnya kita. Mari ngajak diri pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian, kita itu hamba-hamba yang banyak lalai. Harus kita akui itu. Banyak lalainya kita. Lalai terkhusus untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak ngajak lagi ngajak. Itulah gunanya ikut duduk di majelis-majelis ilmu untuk sama-sama kita saling mengingatkan. Kalau kita sudah lalai teringat lagi, kalau kita sudah terlalu jauh dari Allah, teringat lagi kita, ya Allah. Ayo dong, kita kembali kepada Allah. Ayo, jangan sampai kebablasan kita. Ini kematian ngintai kita terus, Bapak, Ibu. Kematian ngintai terus kita ini. Gak ada jaminan kita. Sehat-sehat, besoknya meninggal. Masih muda. Nggak ada, nggak ada tanda-tanda dia mau mati, nggak ada. Sehat. Kemarin masih sama, ngobrol sama-sama, ketemu di masjid, ketemu di pasar. Kok meninggal? Gak ada jaminan. Maka kita ingatkan lagi untuk kita menjadi hamba-hamba yang jangan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai dari ibadah. Karena itulah tujuan kita diciptakan di dunia. Bukan untuk sekedar nikmat-nikmat pemberian Allah. Makan, minum, situ, si. Ada yang lebih penting. Ada yang harus selalu kita jaga. Ada yang selalu harus kita perhatikan. Apa itu? Ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita selalu connect, untuk kita selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya kita itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mungkin ayat ini sering kita lupakan Bapak Ibu. Hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Udah, ya. Tarik nafas, lagi banyak pikiran. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, enak. Kalau sudah banyak masalah, kemudian jauh lagi dari Allah, apa yang mau kita harapkan? Banyak masalah, ibadah pun ikut bermasalah, jadi amburadul, la ilaha illallah. Justru seharusnya banyak masalah, kita harus kembali cepat balik kepada Allah.
Seharusnya semakin banyak masalah, kita harus lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya makin banyak masalah, kita semakin banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena semua problematika hidup di dunia ini solusinya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah pencipta, kan Allah Rabb yang mengatur semua yang terjadi di alam semesta. Kenapa kita nggak kembali kepada Allah? Kenapa kita nggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Hasbi Allah, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca, dijaga bersamaan dengan zikir-zikir pagi dan sore yang lainnya. Kalau Bapak Ibu belum hafal, sekarang sudah banyak dicetak itu Ibu buku saku zikir pagi dan petang. Ataukah nggak tahu kalau di HP sudah ada bentuk PDF-nya nggak itu? Di-download ya. Jadi kemanapun dalam keadaan mukim atau kasafar itu tetap dianjurkan untuk baca zikir dan petang. Jadi bukan berarti ketika safar cuti, enggak. Safar ataukah mukim, tetap saja zikir pagi dan petang itu harus selalu kita jaga. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan buat kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu-ilmu agama yang telah kita dengarkan dan kita pelajari. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang kurang jelas ataukah ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Hah? Iya. Eh, satu dulu. Kayaknya tadi saya sudah jelasin. Udah jelasin tadi. Kalau zikir pagi setelah sholat subuh sampai apa? Sebelum terbitnya matahari. Kalau zikir sore setelah asar sampai sebelum tenggelamnya matahari. Wallahu taala alam. Tapi kata para ulama, kalau dia lupa, lupa dia. Udah baca ketika dia ingat. Barakallahu fiik. Ya, Masya Allah. Pertanyaannya bagus. Katanya untuk zikir pagi ya dan petang ini, apakah terkhusus di subuh hari? Apakah harus di masjid? Ya enggak. Mau di jalan pun bisa. Mau di rumah pun bisa. Habis sholat subuh ini. Ini kalau saya telat setelah zikir, sholat, ini kalau saya telat bisa macet nanti di jalan. Udah baca zikir pagi dan petangnya itu apa? Sambil jalan pun boleh. Tiba di rumah pun boleh. Di kantor pun boleh. Kalau memang dia datangnya setelah sholat subuh dia langsung ngacir. Syum. Ya, barakallahu fiik. Jadi nggak harus di masjid. Ya, beda halnya dengan orang-orang yang memang nunggu sampai waktu syuruk. Ya, udah baca dia di masjid. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik. Ada yang lainnya? Ibu-ibu
Ada yang mau ditanyakan Ibu? Enggak ada Ibu. Bapak, Bapak. Iya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Masya Allah. Masya Allah. Katanya tawakal dengan takwa. Ya, tawakal dengan takwa itu sama-sama perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ibadah yang mulia. Banyak sekali kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintah untuk bertakwa, perintah untuk bertawakal. Wattaqullah, ittaqullah haqqa tuqati. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah kamu kepada Allah. Apa sih takwa itu? Takwa itu kata para ulama ya beragam, beragam definisi pengertian yang disebutkan oleh para ulama. Dan definisi takwa yang paling bagus dan lengkap adalah definisi takwa yang disebutkan oleh Talaq Ibnu Habib rahimahullah. Kata beliau, at-taqwa. Takwa itu kamu melakukan amalan ketaatan. Ini definisinya takwa yang paling lengkap. Takwa itu adalah engkau melakukan amalan kebaikan. Tarju thawaballah. Yang dengan amalan tersebut kamu mengharapkan balasan Allah. Ala nuri minallah. Di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu kamu kerjakan amalan soleh yang betul-betul ada bimbingannya di dalam Islam dengan mengharap pahala di sisi Allah. Wa antatruka maksiatallah takhafu iqaballah ala nuri minallah. Kemudian kata beliau, dan takwa itu juga kamu tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, yang ada petunjuknya dari syariat ini karena kamu takut siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah takwa. Dan ini wasiat yang paling pertama diwasiatkan oleh Allah untuk para nabi dan rasul. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Tidak ada wasiat yang paling mulia dibandingkan wasiat bertakwa ini. Enggak ada yang kalah itu. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad dan juga kami wasiatkan kepada kamu untuk apa? Anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, ini kata takwa ini singkat, padat, ringkas. Makanya orang-orang Arab itu, Bapak Ibu, kebiasaannya mereka kalau mereka berantem, mereka bertengkar, itu satu kata ini aja ini diingatkan oleh ittaqillah, dia mereka langsung itu. Saking dahsyatnya ini kalau orang paham tentang arti bertakwalah kamu kepada Allah. Langsung dia mereka itu. Langsung dia mereka. Langsung hentikan pertikaiannya mereka. Cuma satu doang. Ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau kita sekarang ya dikatakan ittaqillah, cuek amat.
Ngapain lu ngurusin gue? Itulah kita sekarang ini. Kalau orang-orang terdahulu, orang yang bertakwa, diingatkan aja, ittaqillah, takutlah kamu. Saking mulianya kalimat ini di hati mereka ini. Saking takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, diingatkan ittaqillah, langsung bergetar mereka, berhenti mereka. Kalau kita, ngapain lu ngurusin gue? Padahal nasihat itu jamaah sekalian sebagai bentuk rasa cintanya kita kepada saudaranya kita. Makanya kalau ada orang yang nasihatin kita, itu berarti orang care kepada kita. Dan itu jarang kita dapatkan jamaah sekalian. Yang kebanyakan teman-teman circle itu nggak peduli dengan kita. Maka ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya jangan lupa untuk selalu doakan anaknya kita agar mereka mendapatkan teman-teman yang baik. Itu penting tuh. Selaku orang tua, jangan lupa itu doa kepada Allah. Ya Allah, pertemukan anak keturunanku dengan orang-orang yang baik. Pilihkan mereka teman-teman yang baik. Karena pengaruh banget itu teman-teman. Berarti takwa ini lebih umum dibandingkan tawakal. Tawakal itu bagian dari apa? Takwa. Kan tadi takwa udah jelaskan. Engkau melakukan perkara kebaikan yang dengannya kamu harapkan pahala. Ya, tawakal itu bagian dari takwa. Komponen unsur dari apa? Takwa. Ya, tawakal, penyerahan diri kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperbolehkan dalam syariat. Barakallahu fiik. Wallahu taala alam. Sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas ketaatan sampai kita diwafatkan olehnya. Demikian, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan sebagai manusia biasa. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.